Sementara itu, autisme sudah dapat teridentifikasi dari usia 1 hingga 2 tahun. Pada kasus tertentu yang cukup jarang, gejala bisa juga timbul saat usia menginjak dewasa. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan salah satu kondisi yang umum terjadi pada anak-anak dengan prevalensi sebesar 7,6% pada anak usia 3 hingga 12 tahun dan 5,6% pada remaja usia 12 hingga 18 tahun. ADHD masih tergolong dalam gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan hiperaktifnya anak. Kondisi ini paling kerap ditandai dengan perilaku impulsif pada anak yang sulit dikendalikan. Selain ADHD, kondisi lain yang juga diderita oleh sebagian anak di dunia adalah autisme. Menurut CDC atau Center for Disease Control and Prevention, 1 dari 3 anak terdiagnosa ASD atau Autism Spectrum Disorder. Autisme juga merujuk pada gangguan perilaku anak disertai gangguan interaksi sosial yang berkaitan dengan perkembangan saraf otak yang abnormal. Walau kerap dianggap sama, kedua kondisi sungguh berbeda. ADHD maupun autisme diyakini merupakan kondisi yang bisa dialami anak karena faktor genetik atau keturunan. Meski demikian, salah satu maupun keduanya juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan tertentu. Faktor peningkat risiko ADHD dan autisme diantaranya kelahiran prematur, kelahiran dengan berat badan rendah, paparan bahan atau zat kimia yang berbahaya selama hamil, mengonsumsi alkohol dan merokok selama kehamilan. Cedera kepala juga beresiko mengalami ADHD. Namun tidak dapat memicu atau menyebabkan autisme pada anak. Autisme sebenarnya lebih umum disebabkan oleh gangguan perkembangan gen spesifik dan paparan zat kimia berbahaya. Fragile X syndrome adalah salah satu gangguan atau kelainan genetik yang mampu meningkatkan risiko autisme. Thalidomide dan valproic adalah 2 zat kimia yang jika ibu hamil terpapar bisa meningkatkan risiko autisme pada anak setelah lahir. Pada beberapa kasus, melahirkan di usia yang sudah cukup tua juga memperbesar peluang anak tumbuh dengan autisme. Gejala ADHD umumnya baru nampak saat anak sudah berusia 3 tahun atau lebih. Pada usia 3 tahun ke atas, terdapat potensi gejala akan lebih sering terlihat. Sementara itu, autisme sudah dapat teridentifikasi dari usia 1 hingga 2 tahun. Pada kasus tertentu yang cukup jarang, gejala bisa juga timbul saat usia menginjak dewasa. Pengidap ADHD tidak menyukai rutinitas yang sama. Mereka cenderung bosan ketika harus melakukan aktivitas yang sama dalam waktu lama. Sedangkan anak dengan autisme, mereka lebih menyukai aktivitas yang teratur dan sama. Penderita autisme tidak suka dan mudah marah bila rutinitas yang seharusnya sama mendadak berubah. Anak dengan ADHD yang terlalu aktif biasanya enggan untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan fokus yang lama. Berhitung dan membaca adalah kegiatan yang biasanya mereka hindari. Sementara itu, anak dengan autisme justru selalu mampu untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang mereka sukai dan sedang kerjakan. Anak-anak dengan ADHD adalah tipe yang aktif, tak sekedar saat bergerak, tapi juga saat berbicara. Mereka terlalu suka berbicara sampai seringkali memotong pembicaraan orang lain. Namun pada anak dengan autisme, mereka kesusahan dalam mengungkapkan emosi mereka sehingga terlihat selalu tanpa emosi dan tanpa ekspresi pada raut wajahnya. Penanganan anak dengan ADHD kerap meliputi konseling, latihan pengembangan kemampuan, dan terapi perilaku. Tujuan penanganan khususnya dalam bentuk terapi dan latihan adalah agar fokus dan konsentrasi anak meningkat dan sisi impulsif dapat berkurang. Sementara itu, penanganan anak autisme lebih kepada obat-obatan anti cemas, terapi bicara, terapi fisik dan okupasi, serta terapi kemampuan sosial untuk berinteraksi lebih baik dengan orang-orang sekitarnya. Para orang tua diharapkan memahami perbedaan ADHD dan autisme untuk dapat menangani gejala yang anak alami secara tepat. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Ayah Bunda Pintar.